Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Indonesia membebaskan 4 warga Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Keempat WNI yang menjadi anak buah kapal diserahkan kepada keluarga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 4 kru kapal korban sandra kelompok Abu Sayyaf di Manila, Filipina. Setelah disandra selama lebih dari 1 tahun, mereka akhirnya diselamatkan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemerintah membebaskan 4 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Ini adalah kelompok WNI terakhir yang dibebaskan setelah pada 2016 lalu Kementerian Luar Negeri mencatat ada 44 warga Indonesia disandra Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf berkali-kali membajak kapal dan menculik warga Indonesia yang menjadi anak buah kapal yang melalui perairan dekat Filipina. Ada rekan kami Agi Kurniasandi di Kementerian Luar Negeri yang memantau serah terima korban sandra dari Abu Sayyaf. Agi, ada 44 WNI yang disandra sejak 2016. Setelah 4 orang ini dibebaskan, ada berapa lagi yang masih disandra oleh kelompok Abu Sayyaf? Iya, benar sekali, Maida dan juga saudara. Sejak tahun 2016, Menlu ini menyampaikan terdapat 44 WNI yang menjadi korban sandra dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Dan hari ini 4 orang yang telah dibebaskan atau diserahkan kepada keluarga ini merupakan penyerahan ataupun penyelamatan terakhir dari total 44 WNI tersebut. Jadi bisa dipastikan dari 44 tersebut sudah semuanya diselamatkan. Jadi tidak ada lagi WNI yang menjadi korban penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. 4 orang tersebut yakni yang pertama Arizal Kastamiran berumur 30 tahun, kemudian ada Arsad bin Dahlan berumur 41 tahun, yang ketiga adalah ada Andi Riswanto berumur 26 tahun, dan yang terakhir ada Hairudin berumur 15 tahun. Keempatnya ini berasal dari Sulawesi Tenggara ataupun dari Wakatobi dan tadi telah diserahkan kepada pihak keluarganya masing-masing. Tadi juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sebenarnya diharapkan dengan setelah selesainya penyerahan 4 WNI ini juga diharapkan tidak ada lagi korban yang menjadi penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf. Dengan begitu dari Menteri Luar Negeri juga akan memperkuat diplomasi kepada negara-negara tetangga seperti negara Malaysia dan juga Filipina yang memang menjadi kawasan dari sasaran kelompok Abu Sayyaf. Nanti ke depannya Menteri Luar Negeri ini akan melakukan kerjasama, diantaranya akan meminta kepada pemerintah Malaysia untuk memperketat perairan Sabak di Malaysia karena dinilai perairan Sabak tersebut merupakan lokasi di mana pembajakan dari kelompok Abu Sayyaf ataupun penyanderaan dari WNI yang memang diambil paksa oleh kelompok Abu Sayyaf. Kemudian juga ke depannya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga nanti akan meminta kepada otoritas setempat khususnya pada Filipina untuk memperketat pencegahan karena juga sampai saat ini kelompok Abu Sayyaf masih terus beraksi dan juga mengancam beberapa ABK baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara tetangga. Dan yang terakhir juga nantinya dari pihak Menteri Luar Negeri akan melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pengembangan ekonomi daerah. Karena jika pengembangan daerah di Sulawesi Tenggara, khususnya di Wakatobi ini, akan membuat para nelayan ataupun warga di sana yang kebanyakan mereka adalah nelayan, tidak harus menjadi nelayan di Malaysia. Sehingga ini akan memperkecil kejadian yang terjadi ataupun memperkecil kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga diharapkan dengan adanya 4 yang telah diselamatkan tidak ada lagi kejadian yang terjadi hal yang sama. Untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sejak tahun 2016 hingga saat ini tercatat 44 warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Dengan pembebasan ini, maka tidak ada WNI yang saat ini menjadi korban penyanderaan. Kedepan kita harus memperkuat aspek pencegahan, meningkatkan pengamanan di perairan Sabah oleh otoritas Malaysia dan dengan tentunya kerjasama dari kita dan juga dari otoritas Filipina. Selain itu, kehati-hatian nelayan kita yang bekerja di kapal Malaysia juga penting untuk terus ditingkatkan.
kita juga akan melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada para pemilik kapal di Malaysia. Pembebasan terhadap 4 ABK WNI ini sudah berlangsung sejak tanggal 18 Maret 2021 dan juga tanggal 21 Maret 2021. Mereka sebelumnya menjadi korban sandra selama kurang lebih 427 hari atau 1 tahun lebih 3 bulan. Jadi dipastikan oleh Menteri Luar Negeri, Medop dan juga saudara, dari 44 WNI ini tidak ada lagi yang menjadi korban penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Medop. Lagi, bagaimana cerita awalnya para ABK ini sampai bisa menjadi sandera? Apakah kapal mereka juga diambil? Kalau tadi sempat kami berbincang bersama salah satu dari korban ataupun ABK WNI yang menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, beliau ini menceritakan kejadiannya terjadi sejak pada tanggal 15 Januari 2020 yang lalu. Pada saat itu pukul 7 malam dari kelompok ABK ini akan mengambil ikan di perairan Sabak di wilayah Malaysia yang berbatasan dengan negara Filipina. Kemudian pada pukul 7 malam tersebut tiba-tiba ada kelompok dari Abu Sayyaf untuk datang dan juga mengambil kapal dari ABK tersebut. Totalnya ada 7 orang, 5 orang masuk ke dalam kapal yang ditumpangi oleh ABK, kemudian 2 orang lagi membawa kapal boot dan mengambil kapal yang ditumpangi oleh ABK untuk dibawa ke pulau di mana yang menjadi markas dari kelompok Abu Sayyaf. Tadi juga sempat diceritakan oleh salah satu korban ini, selama menjadi sandera hidup mereka sangat sengsara karena juga untuk kondisi kehidupan di sana tidak bisa dipastikan, bahkan juga sampai tidak makan selama 3 hari, kemudian juga dipindah-pindah begitu. Dan beliau juga menyampaikan sangat khawatir ada hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan pada saat tadi bertemu dengan keluarga, mereka juga sedikit tidak percaya, akhirnya bisa berkumpul dan juga bertemu langsung dengan keluarga yang memang sudah menunggu dan mencemaskan dari para ABK yang sempatnya diinformasikan menjadi sandera dari kelompok Abu Sayyaf. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah cerita dari salah satu korban ABK WNI yang menjadi korban dari kelompok Abu Sayyaf. Pada saat itu 15 Januari 2020 kemarin, tepat jam 7 malam, pada saat itu kami mau tarik pukat, mau gulung sudah itu pukat ikan, tiba-tiba sekelompok Abu Sayyaf naik ke atas kapal kami, Pak. Jadi kami semua pada berhamburan, pada lari semua kemana-mana, dan disuruh jangan lari. Terus kami dikumpul di depan semua. Yang dari Abu Sayyafnya yang naik ke atas kapal ada 5 orang, yang 2 orang di bot. Mereka semua ada 7 orang. Terus kami dikumpul di depan kapal, terus dibawa ke jam 8 malam kami dibawa ke Pulau Setangkai, daerah Suluk sudah. Tiba di sana jam 3 subuh. Kemarin itu yang kami dengar dari personil Abu Sayyaf, kami mau dipindahkan ke Pulau Tawi-Tawi ke Tawi-Tawi. Berangkat dari Maimbung jam 11 malam, perjalanan menuju Tawi-Tawi. Terus jam 9 pagi kapal kami itu terbalik, kena dihantam sama ombak. Jadi terbaliknya itu kapal kami masing-masing ambil haluan buat menyelamatkan diri masing-masing. Saya dan rekan saya Pak Riswanto dengan Pak Arsyad Dahlan ambil haluan mau menuju ke pulau. Pasal di situ ada pulau dekat-dekat situ. Berenang kami dari jam 9 sampai jam 4 sore. Baru jam 5 sore baru ada pertolongan. Tadi juga disampaikan, Medop dan juga saudara, bahwa keempat dari korban penyanderaan dari kelompok Abu Sayyaf sendiri, mereka dalam kondisi sehat dan juga selamat begitu. Tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf, namun yang ada ialah pesan yang disampaikan oleh kelompok Abu Sayyaf kepada mereka yang menjadi sandera, yakni pesannya agar para nelayan ataupun para ABK ini tidak melakukan penangkapan ikan di perairan Sabak di wilayah Malaysia perbatasan dengan Filipina. Karena menurut kelompok Abu
Sayyaf tersebut, wilayah tersebut itulah yang memang mudah untuk dilakukan aksi oleh para kelompok Abu Sayyaf untuk memenuhi kebutuhannya. Kalaupun sudah diketahui lokasinya, seharusnya dari otoritas negara, baik itu negara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, untuk segera melakukan tindakan yang terukur untuk melakukan pencegahan agar tidak ada lagi kejadian yang sama seperti hal ini, khususnya terkait dengan penyanderaan terhadap ABK ataupun WNI. Kemudian juga tadi pada saat penyerahan para korban kepada keluarganya berlangsung secara haru begitu. Mereka yang sudah lama tidak bertemu dan hari ini baru pertama kali bertemu dan keluarga merasa senang akhirnya bisa bertemu kembali bersama keluarganya dan bisa berkumpul kembali di kampung halamannya. Medop. Terima kasih. Laporan Anda, jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari kantor Kementerian Luar Negeri. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.